Keluarga tidak semata-mata mendirikan majelis ini untuk hidup kami, tapi kami berharap bahwa majelis ini ibarat Baitullah yang akan dijadikan rumah besar oleh kaum muslimin, rumah besar untuk para thalibin, rumah besar untuk santri-santri yang haus akan ilmu, rumah besar untuk masyarakat yang membutuhkan pencerahan ilmiah untuk menyelamatkan kehidupan mereka, menerangi dan mewarnai kehidupan mereka, apakah yang berkaitan dengan hal sosial kemasyarakatan, terlebih bagaimana cara kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tekad dan tujuan kami mendirikan bangunan ini karena Allah, untuk menghidupkan agama Allah, menyiapkan tempat hamba-hambanya Allah. Dari itu mohon doa restu sekaligus dukungannya, semoga dengan keridhaan dan kemurahan Allah kami dikasih kelancaran, keluarga ada dalam kesehatan, tetangga masyarakat lingkungan ada dalam kebaikan, sehingga kita harmonis hidup berkeluarga, harmonis hidup bermasyarakat, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, ibu bapak, alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan kepada Ananda putra kami, kepada keluarga kami. Tahun ini merupakan tahun keberkahan. Di awal rumah tangga Allah memberikan momongan dan kepercayaan berupa keturunan. Mohon doa semoga yang terlahir menjadi waladun sholih, menjadi anak yang sholih, sebagai bentuk motivasi untuk kedua orang tuanya, kami para orang tuanya, kami keluarganya, agar sama-sama menjadi keluarga yang mawadah, warahmah dan sakinah, bisa memberikan kontribusi positif kepada keluarga dan alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mbah Yai Busro bin Basri, pimpinan Pondok Pesantren Miratul dari Majalengka, Jawa Barat, beserta rombongan dan juga keluarga yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau adalah orang tua dari Gus Hasan Nur Ikhwan. Yang saya hormati Kiai Haji Nur Rahman, pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Thalibin dari Jalur. Beliau adalah orang tua dari istri Gus Hasan, tentunya yang beserta rombongan dan keluarga yang telah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Gus Hasan Nur Ikhwan selaku Sayyidul Hajat, pimpinan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Pintu Banjarnegara, beserta istri dan juga para rombongan basra santri yang telah hadir di tengah-tengah kita di Desa Pinang Banjar yang kami cintai. Para kiai, para ustadz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik dari Jawa Barat Majalengka ataupun dari jalur Banyuasin, tentu yang semua saya hormati dan saya banggakan, dan semuanya saya ucapkan selamat datang di Desa Pinang Banjar. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang pada hadir pada siang hari ini. Ada tokoh masyarakat Bapak Solihin, Bapak Untung, orang tua kami Mbah Slamet,
Pak Wahyudi, Pak Al-Fazil dan yang lainnya tentu yang biar kami sebutkan satu persatu, tentunya yang selalu kami hormati dan kami banggakan. Kepada aparatur pemerintahan desa, ketua kepala dusun, ketua RT, lembaga yang lainnya pada hadir pada hari ini, tentu yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya saya cintai dan saya banggakan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tentu itu adalah kelemahan dan kekurangan saya. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersilaturahmi menghadiri undangan saudara kita Gus Hasan Nur Irwan, alhamdulillah tanpa halangan suara apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, para tamu undangan yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini kami atas nama pemerintahan Desa Pinang Banjar yang pertama tentu banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir di Pondok Pesantren Pinang Banjar ini. Terkhusus saya sampaikan kepada Mbah Yai Busro bin Basri selaku orang tua dari saudara kita Gus Hasan Nur Irwan yang mana telah memberikan restu, yang mana telah memberikan doa dan dukungannya sehingga putra beliau untuk ditempatkan di Desa Pinang Banjar yang letaknya sangat jauh dari keramaian, yang tentunya banyak kekurangan segala sesuatu kehidupan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua baik yang dari Majalengka ataupun jalur yang telah memberikan doa dan restunya. Tentu tanpa beliau, tanpa doa dan restunya, mana mungkin Gus Hasan akan mau tinggal di dusun 3 Desa Pinang Banjar yang sangat terpencil ini. Inilah keadaan kami Bapak Ibu hadirin sekalian. Inilah kondisi Pondok Pesantren Pinang Banjar Murad yang berada tepatnya di dusun 3 RT 08 Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilit, Kabupaten Musi Banyu. Kami atas nama seluruh masyarakat Pinang Banjar sangat berterima kasih atas sudi dan maunya mendirikan pondok pesantren di tempat kami tinggal ini. Insya Allah kami akan selalu memberikan semangat, akan memberikan dukungan sepenuhnya baik lahir maupun batin, sehingga kelanjutan dan perkembangan pondok ini betul-betul menjadi tanggung jawab kami selaku pemerintahan desa ataupun juga masyarakat Desa Pinang Banjar. Kami sadar, kami tahu betul bahwasannya kami adalah kurang ilmu, kurang keterbatasan pengetahuan tentang agama. Insya Allah dengan berdirinya pondok pesantren ini akan menambahkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu agama yang selalu kami tunggu-tunggu bagi masyarakat Desa Pinang Banjar. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, pondok pesantren ini berdiri di atas lahan kurang lebih 8.000 meter persegi. 1 hektar kurang Bapak Ibu sekalian. Hamparan luasan daratan ini semua adalah sudah dihibahkan dari desa pemerintahan Desa Pinang Banjar kepada Yayasan Pondok Pesantren Pinang Banjar Murad. Perlu saya sampaikan, tanah ini dulunya adalah garapan produksi Pertamina, tetapi sudah tidak lagi menghasilkan, tidak lagi produktif, makanya pihak perusahaan pun telah memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk dapat digunakan kegiatan-kegiatan dan tempat ibadah seperti ini. Maka dari itu, sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan proses administrasinya, insya Allah semuanya sudah kami urus dengan baik dan benar secara administrasi ataupun dengan hal-hal perizinan yang telah kami sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah memberikan sumbangsinya. Kami doakan Allah akan ganti berlipat-lipat ganda, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian diberikan keselamatan baik dunia maupun akhirat, tentunya akan mendapat keberkahan dalam
Amin Allahumma amin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat dilihat, inilah yang mampu, sebatas ini yang telah dikerjakan oleh kita semua. Semoga dalam waktu yang singkat dan cepat, semoga ini cepat terselesaikan, dan insya Allah penduduk ataupun pesantrennya segera ada, dan aktivitas pondok pesantren ini betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Amin Allahumma amin. Selanjutnya tentu atas nama pemerintahan Desa Pinang Banjar mengucapkan selamat kepada Gus Hasan atas kepercayaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan amanah untuk membesarkan putra-putrinya maksud kami. Tentunya semoga bayi yang akan diresmikan namanya pada hari ini diberikan kesehatan dan keselamatan, dimurahkan rezekinya, dan tentunya nanti menjadi kebanggaan kedua orang tua berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh para pemerintah, yang disampaikan oleh kepala desa kita, ini Desa Pinang Banjar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita semua bersemangat untuk memajukan pondok pesantren ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sambutan yang ketiga dari perwakilan Jawa Barat yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Sofwan Hasanuddin. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang terhormat pengatur waktu dan pembawa acara, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Hadratul Mukarram wal Mutarram Murabbiulina, guru besar kami Mbah Yai beserta keluarga Istiqomahullah, Gus Gubab, Gus Hasan, semuanya mudah-mudahan beliau ditambah-tambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, disehatkan jasmani rohaninya. Al-Fatihah. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para yai, para asatidah ingkang sami rawuh, ingkang kula hormati, khususipun Abah Nur beserta keluarga yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Pinang Banjar beserta jajarannya, Ketua BPD, LHM, MUI, Bapak Ketua RW RT, semuanya kami banggakan dan kami hormati, para kesepuhan, tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu hajah, hadirin wal hadirat sedang terimawan ingkang sami kula hormati. Pertama, marilah kita sejenak menghaturkan rasa bahagia, rasa senang, utamanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil. Sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan banyak nikmat, karunia dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melangkahkan kedua kaki kita untuk bersama-sama bermujalasah, duduk bersama dan bermuajah, bertatap muka dalam rangka tasyakur bangunan, juga tasyakur atas kelahiran putri Al-Mukarram Gus Hasanuddin. Salawat beserta salam marilah kita juga sampaikan kepada para nabi dan rasul, dari awil Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada nabi kita tercinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan disampaikan kepada kita umatnya, yang mana kita sedang berusaha sekuat tenaga
melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, dan insya Allah juga kita mengamalkan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para sepuh, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi telah disampaikan sambutan dari Bapak Kepala Desa yang begitu luar biasa, telah mewujudkan, membantu dari sejak awal pembangunan pondok pesantren Pinang Banjar ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Dari kami keluarga Majalengka tidak bisa membalas segala kebaikan Bapak Kepala Desa, para jamaah kesepuhan tadi yang sudah disebutkan namanya, hanya bisa mengaturkan doa kepada Allah, mudah-mudahan segala jerih payah, tenaga, pikiran, finansial semuanya diganti dengan keberkahan dan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu hadis populer, hadis sahih, idza mata ibnu adam in qata'a amaluh. Ketika mati anak cucu Adam, ini sebutan kita umat manusia, maka putuslah seluruh amalnya. Artinya kalau kita sudah menghadap Allah, sudah gak bisa sholat lagi, gak bisa ngaji, gak bisa nambah pahala apapun, selesai ya, putus. Illa min salasi, kecuali 3. Artinya dengan hadis ini pahala itu ada 2 macam. Pertama, pahala yang jumlahnya, waktunya terbatas. Nih Gus Hasan sedekah nih kue sebiri, ya pahalanya nggak sebiri, udah selesai, habis. Makanya ini pahalanya satu piring ini 100.000. Kalau pengen lagi sedekah lagi. Ngaji Quran sehari sejuz, makanya pahala sejuz 1 juta, namanya tuh. Ya sehari udah dapat 1 juta. Kalau besok pengen pahala lagi, ya ngaji Quran lagi. One day one juz, sehari sejuz. Haji, gede haji itu pahalanya. Umroh, gede. Di rumah Rasulullah, ibaratnya 1 kali haji itu 1 miliar. Miliknya pahalanya. Tapi hanya sekali itu. Terbatas jumlah dan waktunya, nggak akan nambah lagi. Kalau kita pengen nambah lagi pahala haji tahun depan dan seterusnya harus datang. Inilah disebut dengan amaliyah lazimiyah, yaitu amal yang pasif, yang tidak berkembang, sekali aja pahala. Sholat biasanya ibadah mandor, sholat, puasa, baca Quran, sedekah, zikir, ya sekali. Beruntung bahagia Rasulullah mengabarkan kepada kita, walaupun kita mati, ada 3 tabungan yang akan mengalir terus. Apa itu? Nah, ini yang disebut dengan amaliyah takdiyah atau muta'adiyah, yaitu amal yang aktif, pahalanya mengalir terus, tiada henti. Di sini di dalam matan hadis ini disebutkan 3. Sementara dari nanti setiap poinnya ada yang menelurkan 10, ada yang 5, ada yang 3. Hanya Rasulullah yang menyebutkan poin-poinnya saja. Ilam yang selasi kecuali 3. Apa itu? Shadaqatin jariyah, punya sedekah jariyah. Shadaqatin mu'annas ya, jariyatin ya, juga sifatnya mu'annas. Sifatnya jariyub, jariyani, jariyuna, jariyatun. Shadaqatin jariyah, sedekah yang awet. Sedekah makanan sebanyak apapun habis, selesai sekali. Tapi kalau kita bisa bersedekah, ya, beramal sedekah yang awet, maka pahalanya tidak hanya sekali, tiap hari, tiap menit, tiap jam, bahkan 10 tahun, 100 tahun, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya terus. Apa itu sedekah jariyah? Wakaf tanah diantaranya untuk pondok pesantren. Amin ya rabbal. Membangun pondok pesantren, madrasah, masjid, baik untuk kepentingan agama atau kepentingan umum. Jalan, namanya tanah kita tuh keambil oleh desa, mohon izinnya tanahnya diambil semeter, setengah meter buat jalan. Bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Itu sedekah jariyah. Ada sehari ada berapa orang lewat di situ, kita gak sujud ibaratnya, tapi pahala mengalir. Ya, dari poin pertama ini sedekah jariyah itu diantaranya para ulama menyebut dari 10 macam. Kayak bikin sumur, bangunnya tengah-tengah apa hutan, diambil orang, dimanfaatkan orang, bikin jalan, ya, balai kesehatan, balai pertemuan. Baik untuk agama lebih-lebih.
untuk umum saja itu akan menjadi sedekah jariah. Nah inilah kesempatan alhamdulillah pondok pesantren Inang Banjar ini ya, mudah-mudahan siapapun tadi yang telah mewujudkan membantu sehingga sampai sekarang ini termasuk dicatat sebagai sedekah jariah yang pahalanya dan keberkahannya akan mengalir terus ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekali umpamanya Pak, 10 sak kita nitip di sini, 10 pahala pun 10 juta tiap hari. Mohon maaf kalau ibadah haji 35 juta sekali pahalanya. Tapi kalau 35 juta dibuat pesantren, tiap hari 35 juta kita sedekah. Di sini ada santri ngaji, di sini ada santri baca Quran, ada sholat di sini. Maka pahalanya luar biasa. Ini kesempatan. Di mana saja orang di pondok pesantren. Bahkan saya lebih cenderung ke pondok pesantren daripada masjid. Walaupun masjid itu kan hadis juga, man bana masjidan lillah. Ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan satu gedung yang cantik di surga. Betul. Tapi lihat Pak, masjid jam segini kosong. Kebanyakan. Ya, hanya beberapa menit saja sholat. Tapi pesantren nanti tiap waktu tidurnya santri saja akan capek habis menghafal, habis ngaji, maka ngoroknya santri itu sama dengan baca tasbih. Artinya dia ganti terus pahalanya luar biasa. Tanya Bapak Ibu kita semua sudah seberapa banyak beramal, berbuat sedekah yang awet dan sehingga bisa mengalir. Pama kita ini malas baca Quran Pak, tapi ingin dapat pahala ngaji Quran, atau nggak bisa lah, jujur saya mana nggak belajar, jadi nggak bisa baca Quran. Beli Quran titip di sini, di pesantren, di masjid-masjid, dibaca oleh jamaah, oleh ngaji. Setiap dibaca kita dapat pahala. Jalan, pakai orang dapat pahala. Sumur, tempat berteduh, namanya di saungan apa itu ya? Di situ ada 10 poin kalau masuk dari air. Sedekah yang mengalir terus pahalanya tiada henti. Walaupun pamannya ini pesantren sudah berdiri pamannya puluhan tahun bahkan ratusan tahun, yang membangunnya termasuknya bapak kepala desanya juga Pak Kiai juga tidak ada, maka setelah sekian ratus tahun ini tetap Masya Allah, maka ini sebagai awal batu peletakan pertama dan nanti insya Allah mudah-mudahan berkah terus lamanya. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Karena tadi lamin salasin, kalau istilah santri kan badan sama mudal minumnya harus sama. Sodakoti, jangan seperti lamin salasin, sodakotun syariatun. Sedekah. Ilmin yuntafa'u, punya ilmu yang manfaat. Ini tidak harus ilmu agama. Bapak nih punya ilmu apa ya? Tukangan, mau bikin bangunan, diajarkan ke anak, ke menantu, ke tetangga, sampai dia bisa dapat rezeki cari nafkah dengan ilmu itu. Maka setiap dia kerja dapat duit, kita dapat apa? Ibu-ibu bisa bikin bolu, namanya diajari ke tetangga, ke anaknya, mantunya. Ilmunya dipakai, digunakan untuk usaha setiap hari. Ada tetangga punya hajatan, dibangun bikin bolu, dia bisa bantu, dapat pahala juga. Ya, ilmu apa saja, jangan takut bersaingan, ilmu usaha, ilmu dakwah, ilmu elektronik. Kalau kita mengajarkannya, makanya beruntung bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, bapak-bapak kiai, ustaz-ustaz ini. Lebih-lebih kok budu bab sholat. Anak yang ngaji dari nol, bisa baca Quran, bisa nahu sorok, matek, balagu, asbabul nurut ini. Alumni-alumni Mbah Yai ini. Sudah punya mahid, ashabul mahid saya. Semuanya sudah punya foto. Setiap kali santrinya sholat, setiap kali santrinya baca Quran, Mbah Yai juga dapat. Makanya harus semangat di para asatidz semuanya kita semua. Ayo, selagi kita masih ada tenaga, ajar 1-2 anak. Ya. Bagi ilmu tidak akan habis, justru ilmu diajarkan akan semakin bertambah. Lebih yang semangat baru nih, itu sasaran ribuan. Ayo, gembleng anak, karena kuatnya kita berdiri di sini adalah bagaimana sebanyak apa kita mendidik umat dan masyarakat mengamalkan ilmu. Jadi jangan pelit dengan ilmu. Walaupun ilmu umum itu, ilmu umum apa saja, asal jangan ilmu nyopet. Itu maling, itu kasar ilmu nyopet, nanti yang diajarin nyopet itu dapat dosa juga. Gitu ya? Iya sama, ilmu hitam mau diajarin kan, bisa nyantet orang. Kita dia mati, dia menyamarkan ilmunya, dosa juga. Setiap kali nyantet kita lupa dosa. Ajarkan ilmu yuntafa'u yang bisa diambil manfaat dari itu. Dan tidak hanya ilmu, isinya apa? Gagasan, punya gagasan ke pesantren. Punya apa? Ide, punya saran. Nggak ditunggu kesembuhan untuk kemajuan pondok pesantren kita. Ditunggu sarannya, jangan segan-segan, ingatkan. Ya.
Pesantren ini itu kemajuan pesantren ini. Karena majunya kalau pesantren ini, insya Allah maju juga desa Pinang Banjarnya. Amin ya Rabbal. Mau mau gagasan, mau saran, mau ide, kita keluarkan pembangunan pesantren ini bersama. Ilmu punya ilmu yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimahumullah, awaladin soleh, punya anak yang soleh. Ya kalau anak kita tidak soleh, kita mati mendoakan kita. Anak kita sholat kita dapat pahala, anak kita ngaji kita dapat pahala. Kalau anak kita nggak soleh gimana Pak? Punya anak tapi nggak soleh, gimana? Siapa yang akan nambah pahala di akhirat? Makanya sekali ngebangun pesantren, di sini akan lahir nanti putra putri kita yang soleh. Umpamanya ada 10, ada 20, ada 100, 200, itu akan menjadi anak kita di hari kiamat. Anak tidak harus dari sedarah sedaging. Karena waladin soleh ini, kalau tidak punya anak gimana? Dari sini berarti tidak berguna. Maka waladin soleh bisa diganti. Talamidin soleh, santri-santri yang soleh. Ikhwanin soleh, saudara-saudara yang soleh. Kita punya teman ya, baik sekolah dulu. Nah, terus teman kita meninggal. Apa bapak tega nggak doain? Kira-kira doain nggak? Pasti doain dulu. Kita sedang meninggal, mudah-mudahan terima amal ibadahnya kan gitu. Dihapus dosanya, tuh terima di sisi Allah pasti Allah setidaknya. Nah, makanya perbanyak nih teman. Semakin banyak teman kita di mana-mana, ketika kita didengar bahwa kita meninggal, maka mereka akan mendoakan. Nah, ini kesempatan. Nanti di sini akan ada santri-santri yang dididik berapa ribu nanti sampai yang kiamat. Insya Allah, Bapak yang membangun sejengkal semeter dari bangunan ini, itu akan menjadi anak-anak kita. Bagi istri menyampaikan, kalau kita nggak punya anak benar-benar, atau punya anak juga nggak bisa diharapkan, maka bantu pondok pesantren. Maka setiap santri-santri yang soleh itu sama dengan anak kita yang diomongkan. Karena di dalam masalah ini itu kan dalam tadi sebutkan bahwa pahalanya yang ketiga yang dapat pahala ilmu itu, satu gurunya yang ngajar, kedua santri, yang ketiga orang tuanya, keempat siapa yang mendukung pembangunan pondok pesantren, walaupun tidak ngaji seperti kiainya, walaupun tidak ngajar, walaupun tidak membiayai karena nggak ada anaknya, tapi ikut membangun pesantren, maka sama ya, di dalam pahalanya beruntung. Kun aliman, jadilah kau seorang ulama, bukan ngajari anak-anak yang bisa kau dulu buat sholat. Nggak bisa saya dulu nggak pesantren. Muta'aliman, jadilah santri. Aduh nggak bisa, nggak kuat. Ayo anak-anak jadi di sini. Muta'aliman, nggak bisa juga. Kalau saya udah pada gede, mustami'an, mendengar. Datang kalau ada majelis salim, para ulama, para kiai di mana saja. Hadir, sekata dua kata yang tadi, maka kita akan dicatat di kiamat nanti menjadi murid. Siapa yang cinta cenderung kepada seorang soleh, kepada seorang alim, maka dia akan digolongkan bersama orang alim dan orang soleh. Yang keempat setidaknya muhibban, aliman enggak, jadi gurunya enggak, muta'aliman jadi santrinya enggak, musami'an mendengarkan juga tidak, dan sempat saya kerja terus semangat. Muhibban, menjadi muhibbin, pecinta pesantren, pecinta para ulama, bantu setiap perjuangan para ulama. Walaupun kita lagi di mana, enggak ikut hadir di pondok ini berjalan, insya Allah pahalanya kembali terus untuk Bapak dan semua kesepuhan di sini. Amin ya Rabbal. Ini disebutnya lodoh, walaupun ini masih penakutkan lodoh. Di dalam ayat itu dia jannah fatam. Kalau kalian melihat ada taman surga, kumpullah di situ. Sahabat bertanya, wah marhiyatul jannah, apa sih taman surga itu? Rodoh aslinya di Madinah. Ya, mabaina baiti wa min bari rodatun min jannah, antara rumahku yang sekarang makom Rasulullah itu di depan Masjid Nabawi dengan mimbar yang panjangnya 22 meter dan lebarnya 15 meter, itu adalah rodatun min jannah, taman surga asli. Siapa yang nginjek di situ, sholat di situ, doa di situ, itu maka sama dengan berdoa di surga, artinya doanya dia akan dijawab. Siapa yang menginjak kaki di tanah itu, maka kakinya itu akan menyeret dia ke dalam surga Allah di akhirat nanti. Belum bisa terbang ke Madinah. Ini taman surga, imitasinya apa? Riyadul Jannah adalah majalisul ilmi, tempat yang dijadikan tempat ilmu, tempat pesantren, madrasah, pesantren, musola, tempat apa saja yang dipakai ngaji dan ngajar, maka menurut pandangan Allah dan Rasulnya itu adalah merupakan Riyadul Jannah, taman pun surga. Mudah-mudahan bagi beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, khususnya di Hasan yang akan mengawali perjuangan di sini, diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan Allah.
semuanya, dan juga ikut membantu semuanya dibalas dengan segala kebaikan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillah.